Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan yaitu ajaran-ajaran kegaiban 80 wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bab ke-45 antara karunia dan ujian. Ketahuilah bahwa ada dua macam manusia. Pertama, manusia yang dikaruniai kebaikan-kebaikan duniawi. Kedua, manusia yang diuji dengan ketentuannya. Manusia yang mendapatkan kebaikan duniawi tidak bebas dari noda dosa dan kegelapan dalam menikmati semua yang mereka dapatkan itu. Manusia semacam itu bermewah-mewah dengan karunia duniawinya. Apabila ketentuan Allah datang yang menggelapi sekitar melalui mereka musibah berupa penyakit, penderitaan, kesulitan hidup hingga ia sengsara, ia merasa seolah-olah tak pernah menikmati sesuatu pun. Ia lupa kesenangan dan kelezatannya. Jika kecerahan menimpanya, seolah-olah ia tak pernah mengalami musibah. Jika ia tahu bahwa Tuhannya sepenuhnya bebas bertindak sekehendaknya, mengubah, memaniskan, memahitkan, memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, memajukan, dan memundurkan, ia tidak merasa bahwa di tengah-tengah kebahagiaan duniawi dan tidak merasa bangga karenanya. Juga ia berputus asa di kala duka. Perilaku salah kelompok manusia yang pertama ini disebabkan ketidaktahuan terhadap dunia ini, yang sebenarnya merupakan tempat ujian, kepahitan, kejahilan, dan kepedihan dan kegelapan. Jadi kehidupan duniawi itu bagaikan pohon gaharu yang rasa pertamanya pahit sedangkan rasa akhirnya manis seperti madu. Tiada seorang pun yang dapat merasakan manisnya. Sebelum ia merasakan pahitnya, tidak seorang pun dapat mengecap madunya. Sebelum ia tabah atas kepahitannya. Oleh karena itu, barang siapa tabah atas cobaan-cobaan duniawi, ia berhak mengecap rahmatnya. Tentu seorang pekerja mesti diberi upah setelah keningnya berkeringat, tubuh dan jiwanya letih. Apabila orang telah merasakan semua kepahitan ini, datang kepadanya makanan dan minuman yang lezat, busana yang bagus, dan kesenangan meskipun sedikit. Jadi dunia adalah sesuatu yang bagian pertamanya kepahitan, bagian pucuk itu adalah sebuah madu di sebuah bejana yang berbaur dengan kepahitan, sehingga si pemakan tidak mungkin mencapai dasar bejana, dan yang dimakannya hanyalah madu murninya sampai ia mengecap pucuknya. Bagi hamba Allah yang telah berupaya keras menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, menjauh dari larangannya dan pasrah kepadanya, apabila ia meregup kepahitan, menahan beban, berupaya melawan kehendaknya sendiri dan mencapai maksud-maksud pribadinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakannya kehidupan yang baik, kesenangan, kasih sayang, dan kemuliaan. Kemudian jadilah dia sebagai walinya dan menyuapinya persis seperti bayi yang disuapi, yang tidak berdaya, yang tidak berupaya keras di dunia ini dan di akhirat, juga seperti pemakan pucuk pahit madu yang mengecap dengan lahapnya bagian bawah si bejana. Patutlah bagi sang hamba yang telah dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak merasa aman dari cobaannya, tidak merasa yakin akan kekekalannya, agar tidak lupa bersyukur atasnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebahagiaan duniawi merupakan suatu yang ganas, maka jinakanlah ia dengan bersyukur.
Jadi mensyukuri rahmat berarti mengakui sang pemberinya yang maha pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mengingatnya, tidak mengklaim atasnya, tidak mengabaikan perintahnya, dan diiringi dengan menunaikan kewajiban terhadapnya, yakni mengeluarkan zakat, bersedekah, berkorban sebagai nazar, meringankan beban penderitaan kaum lemah, dan membantu mereka yang membutuhkan, yang mengalami kesulitan, dan yang keadaannya berubah dari baik menjadi buruk, yaitu yang masa-masa bahagia dan harapan telah berubah menjadi kedukaan. Bersyukur an-nasir, tubuh atas rahmat berupa digunakannya untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencegah diri dari hal-hal yang haram, kekejian dan dosa. Inilah cara melestarikan rahmat, mengakhiri tanamannya dan memacu tumbuhannya dan dedaunan, mempercantik buahnya, memaniskan rasanya, memudahkan penelanannya, mengenakan pemetiknya, dan membuat rahmat mewujudkan di seluruh organ tubuh lewat tindak patuh kepadanya, seperti lebih mendekatkan diri kepadanya, senantiasa mengingatnya sehingga tergolong sebagai hamba yang di akhirat berada di dalam kasih sayangnya, yang maha kuasa lagi maha agung, dan dia mengaruniakannya kehidupan abadi di taman-taman surga bersama para nabi, syidik, syahid, dan syaleh. Inilah suatu kebersamaan yang indah. Sebaliknya, mencintai keindahan lahiriah, kehidupan dunia, asik menikmati dan puas dengan gemerlap fata morgana yang kesemuanya bagaikan embusan angin dingin di pagi musim panas, dan bagaikan lembut kulit naga dan kalajengking, sehingga menjadi lupa terhadap bisa mautnya dan tipuannya. Kesemuanya ini akan menghancurkan manusia, dan terhadap orang-orang yang melakukan semua itu patut diberi kabar gembira tentang penolakan kehancuran yang segera, kehinaan di dunia ini, dan disaksikan kelak dalam api neraka yang abadi. Summa nauzu min dzalik. Cobaan atas manusia kadang-kadang berupa hukuman atas pelanggaran dan dosa yang telah diperbuatnya. Kadang-kadang berupa pembersihan noda, kadang-kadang pula berupa kemultiaan makom rohani manusia yang baginya rahmat Tuhan semesta terkaruniakan sebelum melakukannya dari bencana dengan kelembutan. Sebab cobaan semacam itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan dan mencampakkan ke dasar neraka, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya untuk dipilih dan mewujudkan dari hakikat iman, menyucikan dan membersihkan dari syirik, kebanggaan diri, kemunafikan, dan membuat karunia cuma-cuma sebagai pahala baginya dari berbagai pengetahuan rahasia dan nur. Apabila orang ini menjadi bersih baik rohani maupun jasmani dan hatinya menjadi suci, berarti dia telah memilihnya dan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini yakni melalui hatinya, sedang di akhirat yakni melalui jasmaninya. Dengan demikian segala bencana menjadi pencuci noda dan kesyirikan dan pemutus hubungan dengan manusia, sarana duniawi dan damba-dambaan, dan menjadi pelebur kesombongan, ketamakan, dan harapan akan imbalan surga penuh penuaian perintah-perintah. Cobaan yang merupakan hukuman menunjukkan adanya kekurang kesabaran atas cobaan-cobaan ini dengan mengadu dan mengeluh kepada seseorang. Coba yang merupakan pencucian dan penyirnaan kelemahan menunjukkan mewujudnya kesabaran, ketidak mengeluh kepada sahabat dan tetangga, penuaian perintah-perintah dan kepatuhan. Cobaan yang berupa kemuliaan
maka menunjukkan adanya keridhaan dan kedamaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bumi dan langit, dan penafian diri sepenuhnya dalam cobaan ini sehingga saat semua berlalu. Dari apa yang saya bacakan di kitab 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Jalani menerangkan bahwa yang pada intinya adalah tidak ada wabah yang tidak akan berlalu. Insya Allah semua akan berlalu tidak lama dan terhapus oleh harumnya bulan Ramadan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakati Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.